Fadil, kami mendapat info berperan memang sejak awal seperti itu. Jadi sejak kejadian. Jadi kami mendapat kabar bahwa Pak Sambo yang mengontak Pak Fadil memang, dan di situ Pak Fadil kabarnya pengakuan Pak Sambo kepada Pak Fadil tuh mengenai kejadian yang sesungguhnya. Gitu. Mereka sudah punya skenario, dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Sudah mendapat informasi tersebut, ya, tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus Irjen FS ya. Tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus ya terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU. Dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya, karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa Kadipropam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitasnya. Ya itu kan pertemanan, urusan berdua pertemanan. Dan mereka sesuatu yang salah itu ya? Bukan, tapi ya karena dia itu jadi masalah. Selamatkan kepolisian, jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3, good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Linda bongkar semuanya, skenario Ferdy Sambo dan Fadil Imran sudah dirancang dari awal. Skenario pembunuhan Brigadir Joshua yang dirancang Ferdy Sambo diduga juga melibatkan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Irjen Fadil Imran diduga ikut menutup-nutupi rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Duren 3. Dugaan keterlibatan Irjen Fadil Imran dalam skenario dan rekayasa itu diungkap salah satu wartawan majalah Tempo, Linda Trianita. Itu disampaikan melalui kanal YouTube Tempo.co pada Rabu 7 September. Akan tetapi pihaknya masih membutuhkan sejumlah proses verifikasi dan lainnya. Linda menyebut ada dugaan Ferdy Sambo sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Irjen Fadil Imran. Disebutkan bahwa kedua jenderal 2 yang bersahabat itu saling kontak. Dalam komunikasi itulah kemudian Sambo bercerita kejadian yang sebenarnya terjadi kepada Fadil Imran. Disebutkan pula bahwa komunikasi itu dijalin sebelum Ferdy Sambo menemui Kapolri Listio Sigit Prabowo. Untuk diketahui, polisi merilis skenario palsu pembunuhan Brigadir Joshua pada Senin 11 Juli 2022 malam. Beberapa hari setelah itu, Irjen Fadil Imran menyambangi Sambo. Dalam video pendek itu terlihat Fadil Imran memeluk Sambo yang menangis dan tampak sangat sedih. Akan tetapi publik menilai momen Fadil Imran dan Ferdy Sambo berpelukan tak lebih dari momen yang bisa dilakukan karakter Teletubbies. Setelah Barada Eliezer, kini Bribka Riki berani melawan Sambo keluar dari skenario busuk. Bribka Riki Rizal atau RR kini berani melawan Ferdy Sambo. Bribka Riki keluar dari skenario busuk mantan atasannya Sambo dan mengikuti sikap Barada Eliezer. Bribka Riki Rizal berani melawan Ferdy Sambo dan keluar dari skenario busuk walaupun masih sering digertak Ferdy Sambo saat konfrontasi pemeriksaan. Keluarnya Bribka Riki dari skenario licik Sambo dan berani melawan mantan Kadipropam Polri ini diungkap oleh pengacaranya Erman Umar pada wartawan Rabu 7 September 2022. Erman Umar mengungkap alasan Bribka Riki berbalik arah dari skenario licik Ferdy Sambo. Hal itu tak terlepas dari dukungan keluarga Bribka Riki. Dia mengatakan beberapa anggota keluarga Bribka Riki bekerja menjadi abdi negara sebagai anggota polisi dan TNI. Sementara ayah Bribka Riki pernah menjabat Kapolsek. Meski begitu, dia tidak memungkiri bahwa Bribka Riki masih takut terhadap Sambo yang pernah menjadi atasannya. Namun itu diketahui saat terjadi pemeriksaan dengan metode konfrontasi. Saat itu penyidik kepolisian menemukan kelima tersangka untuk diuji alibi masing-masing terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Di sisi lain, Erman mengaku juga melakukan PCR dengan Sambo. Dia mengatakan Sambo sempat memperhatikannya secara detail. Erman menganggap Sambo dengan sedang mencari tahu soal sosoknya. Bribka Riki jujur. Bribka Riki Rizal diperiksa menggunakan lie detektor terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Barreskrim menyatakan Bribka Riki jujur dan ini sejalan dengan sikap Bribka Riki yang sudah keluar dari skenario Sambo. Erman Umar mengaku sudah meyakini kliennya akan jujur dalam pemeriksaan. Dia mengaku sudah memberi wejangan agar Bribka Riki jujur dalam kasus ini.
Erman mengatakan hasil jujur dalam pemeriksaan menggunakan lie detector juga tak lepas dari sikap Bribka Riki. Selain itu, Bribka Riki mendapat dukungan oleh pihak keluarga. Om Kuat tegang dan panik, Putri Candrawati bak cacing kepanasan. Sosok ini akhirnya muncul bongkar Kuat Ma'ruf disuruh lakukan ini oleh istri Ferdy Sambo di kamar. Bribka RR atau Bribka Riki Rizal akhirnya membongkar pertemuan Putri Candrawati dengan Brigadir J di kamar rumah pribadinya di Magelang. Buntu dari kasus Brigadir J, kini Bribka RR turut ditetapkan sebagai tersangka. Riki Rizal akhirnya memberi kesaksian terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdy Sambo dan Putri Candrawati itu. Masih jadi perhatian publik terkait isu liar cinta segitiga antara Putri Candrawati dengan Om dan Brigadir J, hingga kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati yang diduga dilakukan Brigadir J kembali diputar. Warna-warni isu liar tersebut terus menghampiri kasus Brigadir J. Salah satunya tentang kejanggalan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawati. Bahkan Bribka RR pun membongkar terkait pertemuan Brigadir J dengan Putri Candrawati. Disalut dari YouTube Uncle Wira, Bribka Riki Rizal memberikan kesaksian terkait pertemuannya Brigadir J dan Putri Candrawati berkisar 15 menit. Pertemuan itu dilakukan usai diduga kejadian pelecehan seksual Putri Candrawati. Informasi pertemuan itu didapat dari pengacara Bribka RR atau Riki Rizal, Erman Umar. Cerita itu bermula ketika Baradae dan Bribka RR yang berada di SMA Taruna Nusantara pada 7 Juli 2022 lalu. Singkat cerita, Baradae menerima telepon dari Putri Candrawati yang menyuruh kedua ajudannya itu balik ke rumah. Sesampai Bribka RR dan Baradae tidak melihat seseorang pun di lantai, karena mereka berdua naik ke lantai 2 dan melihat Susi sedang menangis. Kemudian, Bribka Riki Rizal menanyakan peristiwa itu kepada Om Kuat. Lantas Om Kuat menceritakan ya di mana Om Kuat melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari saat Om Kuat tegur. Satu lagi geng Sambo dipecat, Kombes Agus susul Ferdy Sambo, Kompol Cu dan Kompol Baikuni. Anggota polisi yang dipecat terus bertambah terkait kasus obstruction of justice atau menghalang-halangi pengusutan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Terbaru, Polri memecat mantan Kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kombes Agus Nurpatria melalui sidang Komisi Kode Etik. Diketahui, tersangka kasus obstruction of justice berjumlah 7 orang, termasuk Kombes Agus. Adapun sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Kombes Agus digelar selama 2 hari, sejak Selasa 6 Agustus 2022 hingga Rabu 7 September 2022. Pada total 14 saksi yang dihadirkan dalam sidang itu, Dedi mengatakan Kombes Agus dinyatakan melakukan tindakan atau perbuatan tercela. Hasil putusan etik juga menyampaikan bahwa Kombes Agus diberi sanksi penempatan kasus selama 28 hari. Sudah 4 polisi dipecat. Polri memecat mantan Kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Kombes Agus Nurpatria melalui sidang kode etik. Dari 7 tersangka, 4 polisi sudah dipecat melalui sidang etik. Mereka adalah 1 mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, 2 mantan PS Kasubagriksa Bagak Etika, Prof Divisi Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, 3. Kompol Cu Putranto selaku mantan PS Kasubagaudit Bagak Etika Prof Divisi Propam Polri. 4. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kepala Detasemen Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menunggu sidang etik. 5. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. 6. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadain B Biro Paminal Divisi Propam Polri. 7. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketujuh anggota polisi tersebut tersangka obstruction of justice melakukan upaya perusakan barang bukti, handphone, hingga closed circuit television. Lagi-lagi ajukan banding. Sama dengan Ferdy Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cu Putranto, Kombes Agus Nurpatria dan juga mengajukan banding kepada Komisi Sidang Etik Profesi Polri atas putusan pemecatan atau PTDH tersebut.